Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nining Sari Saputri and my official number is A1 into 18 024. Well, thanks for the first presenter. And now I will continue the presentation about our material. And I just explain you about what is adjective clause. But before that, I wanna say sorry that I just use online background because I don't have a mini whiteboard. So happy watching. Okay, I will mix my presentation in Bahasa and also in English. Okay. Have you ever heard what about adjective clause? Not yet. Okay, let's study together. Well, adjective clause, many people call it as relative clause. Why? Because adjective clause, it is a clause that can use as adjective, and also it can change the meaning of a noun and also pronoun itself. Nah, jadi adjective clause itu semacam klausa yang bisa digunakan sebagai adjective, dan itu bisa memodify atau mengubah makna dari sebuah kata benda atau noun maupun kata pengganti benda atau pronoun itu sendiri. Seperti itu. Dan untuk pembagian adjective clause itu terdapat dua. For the first is relative pronoun as a subject, and the second one is relative pronoun as object. Okay, for the first is relative pronoun as subject. Relative pronoun as subject contains three conjunctions, like conjunction who we can use to explain about person, which we can use to explain about non-person like animals, and also conjunction that we can use but. Jadi conjunction that ini bisa kita gunakan untuk keduanya, mau menjelaskan orang ataupun animals. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk saja pada contohnya. Nah, jadi contohnya ini itu saya bagi ke dalam dua kalimat. Nah, kalimat yang pertama itu biasa kita sebut dengan main clause, dan kemudian yang kalimat kedua itu kita sebut dengan subclause. Jadi subclause ini merupakan representasi dari adjective clause-nya itu. Nah, misalnya seperti for example, contohnya itu kayak ada kasus seorang wanita yang menemukan anak kecil di jalan, kemudian anak itu menangis mencari ibunya. Nah, dan dalam satu kalimat itu kita tidak bisa menggunakan dua noun sekaligus. Jadi kita bisa gunakan subjective clause, itu. Nah, bahkan ini kita mau gunakan kita mau modify kita modify person, little boy, berarti kita gunakan who. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke dalam bahasa Inggris, kalau kita translate dalam bahasa Inggris, untuk main clause-nya itu misalnya seperti ini, Anita meet a little boy. Nah, untuk sub clause-nya itu misalnya untuk sub clause-nya itu kayak he cried looking for his mother in the street. Nah, seperti itu. Jadi pada saat kita masukkan adjective clause-nya itu seperti ini. Nita meet a little boy who. Nah, kita pakai who karena kita mau modify noun-nya tadi, kan? Person, anak kecil. Nah, habis itu Nita meet a little boy who cried looking for her mother in the street. Nah, seperti itu. And the next is conjunction which. Jadi conjunction which ini kita gunakan untuk menyatakan non-person. Nah, untuk contohnya seperti ini. Untuk main clause-nya itu bisa kita masukkan misalnya she meet a cat. Kemudian sub clause-nya itu it eats a fish. Nah, seperti itu. Ini kan which itu sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dia itu bisa menjelaskan atau mengganti
noun yang bentuknya non-person. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kombinasikan atau kita gabung kedua kalimat tersebut untuk merepresentasikan adjective clause-nya itu jadi seperti ini. She meet a cat which eats a fish. Nah, seperti itu. Dan kan kalau dalam kalimat itu kita tidak bisa menyebutkan dua noun sekaligus. Nah, seperti itu. Kalau untuk that-nya, especially that, itu that tinggal kita replace who atau maupun which tadi. And the next is about relative pronoun as object. Jadi relative pronoun as object ini bagaimana itu pronoun bisa kita modify untuk menggantikan objeknya itu. Karena misalnya dalam kalimat itu terdapat dua objek, jadi tidak bisa itu kita gunakan kedua objeknya itu. Maksudnya kita biarkan dua objek itu dalam kalimat itu. Jadi kita harus modify salah satu objeknya, jadi tidak kelihatan bahwa di situ ada dua objek. Jadi untuk relative pronoun as object itu juga punya 3 kata penghubung. Yang pertama ada whom, kita bisa gunakan untuk objek orang. Kemudian which itu kita bisa gunakan untuk yang non-personnya. Kemudian yang that itu kita bisa gunakan untuk keduanya. And next for the example like untuk main clause-nya itu misalnya I see a man. Kemudian untuk sub clause-nya itu seperti ini. Nita loves him. Nah, jadi objeknya di sini kan ada dua. Yang pertama itu a man, kemudian yang kedua itu him. Nah, jadi bagaimana nih kita satukan kedua kalimat ini tanpa ada dua objek di dalam, maksudnya hanya ada satu objek saja dalamnya. Jadi kalau misalnya kita mau representasikan adjective clause-nya tadi, berarti seperti ini. I see a man whom Nita loves. Nah, itu kenapa kita pakainya whom? Karena di sini kan objeknya dia bentuknya itu person. Nah, jadi kita pakailah whom. Nah, kemudian kalau misalnya untuk which-nya itu misalnya kita mau buat contoh kalimat kayak misalnya objeknya itu kita pakai misalnya makanan, minuman ataupun yang animals. Jadi itu kita pakai saja dengan which. Nah, untuk bentuknya seperti tadi itu. Kemudian untuk that-nya juga kita hanya replace whom-nya itu maupun which-nya tadi. Other more adjective clause that use of which with quantity expressions like some of, a few of, each of, both of, neither of, many of, and oversize. Nah, jadi adjective clause yang menggunakan of which dengan ekspresi kuantitas itu berarti berhubungan dengan jumlah, yang mana jumlahnya di situ kita sudah bisa ketahui. Nah, kemudian jika ekspresi kuantitas ini dia berubah jadi pronoun, berarti di situ untuk noun setelahnya kita tidak perlu lagi sebutkan kembali. Kita hanya gunakan ekspresi tadi, kemudian kita tambahkan dengan pronounnya dari noun sebelumnya. For example, the students could answer the questions, some of which were difficult. Nah, di sini kenapa kita gunakan some of? Karena kita bisa lihat bahwa some of itu kita bisa gunakan untuk countable noun. Nah, di sini kan sudah jelas sekali kita memakai some of karena subjeknya the students, banyak siswa, kemudian questionnya juga itu banyak. Nah, jadi some of which adalah saya pikir sudah pas, dimana kan ini objeknya questions. Nah, seperti di part video sebelumnya, jika mana objeknya itu berupa non-person, berarti kita bisa gunakan conjunction which, dan jika mana objeknya itu berupa person, berarti kita bisa gunakan tergantung dari bentuk kalimatnya itu sendiri. Nah, seperti itu.
Kalau misalnya adjective clause-nya ini sebagai pronoun, berarti kita tidak perlu lagi menyebutkan kembali si objeknya ini. Nah, karena biasanya dalam satu kalimat itu hanya terdapat satu objek saja. Nah, jadi kan tadi saya sudah sebutkan bahwa ini dia fungsinya sebagai pronoun, berarti dia berdiri sendiri. Dia tidak perlu ditambahkan lagi noun. Nah, jadi itu kenapa questions-nya setelah koma tidak disebutkan lagi, karena sudah jelas tadi menggunakan which yang menjadi yang memodify questions-nya tadi. Seperti itu. Another example, my father really likes coffee, a cup of it is very delicious. Untuk contoh kalimat yang ini, conjunction which kita tidak pakai lagi karena kita sudah menggunakan it dari coffee tadi. Nah, kalau misalnya kita gunakan which plus it, itu kalimatnya sudah tidak beraturan lagi. Dan kemudian ekspresi kuantitasnya kita pakai a cup of coffee, a cup of, karena di sini sudah jelas bahwa dia menyukai kopi dan kemudian segelas kopi yang dia minum itu sangat enak. Seperti itu. I think enough from me. I hope you understand with my presentation. Actually, I have many examples, but I don't have much time. Thanks for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.